kalau saya bisa sebut ini kan predator koruptor ini, operator atau kepala sekolah. Kalian emosi, jamin kan? Saya jamin kalian akan emosi dengarnya. Kepala sekolah ngomong gini, saya nggak tahu Bang Ron, saya nggak tahu harus begitu. Masa nggak tahu? Baca itu peraturan. Kalau kita bawa ke ranah hukum, penggelapan atau pencurian, kalau kepala sekolahnya dipenjarain, itu dana kan nggak akan kembali. Bro Ron dapat backup langsung dari Mas Wapres soal pengungkapan dana PIP ini. Iya sih. Setelah inspektorat juga turun, mereka kan hanya bisa mengaudit. Bola panasnya di kepolisian atau di kejaksaan. Kan awalnya gue kan hanya pungutan liar, berkembang ke PIP, berkembang ke BOS, terus berkembang ke pelecehan seksual. Iya. Parah bang. Abang ada posting salah satu tuh. Gelap cuy. Lu bayangin kepala sekolah minta dicokin sama siswanya. Itu gimana maksudnya itu? Semalam nih ada dari saya punya relawan di daerah ini, semua partai pemain, termasuk PSI. Mereka punya kuasa. Pengawasan Ada apa? Membuat gue makin bertanya-tanya mengenai penyelewengan komisi-komisi. Yang kita senggol kan hanya paling tinggi selevel kepala sekolah. Tapi ternyata ancamannya lebih dahsyat bang dari BUMN. Oh ya? Ini baru beberapa hari lalu kita terima ancaman. Apa tuh, Bang? Kita kan negara hukum. Iya. Oke. Kenapa Mas Wapres Iya. ke konten kreator Bro Ron? Kenapa nggak ke polisi? Kenapa nggak ke polisi? Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Gua awalin dengan ini bang, episode kali ini. Kalau dulu kan Bung Karno menyebutkan kasih saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Kalau sekarang mudah-mudahan ya harapannya Prabowo mengucap kasih saya 10 broron akan saya guncang korupsi. Masuk ya bang ya? Satu aja kali. Satu aja. Masuk tapi ya, masuk ya, aman ya. Oke lah. Oras, Ya. Le, Horas semua. welcome back, selamat datang kembali di podcast Keadilan TV nih. Iya. Gak ada kendor ya? Nggak ada kendor. Gas terus ya. Ya, katanya kemarin kalau waktu setelah kita podcast pertama kan netizen bilang, wih masuk kandang banteng nih kan. Emang kenapa kalau masuk kandang banteng? Semua teman. Semua teman. Di depan mata semua teman, di belakang layar. Di belakang lah. Jadi podcast kita ini selain demi mencerdaskan kehidupan bangsa, juga tujuannya bikin gemeter-gemeter pihak pengurus sekolah oknumnya. Kita ada beberapa pembahasan nih Bang Bro Ron. Iya. Soal garis besarnya korupsi ya. Iya. Korupsi yes. Iya, korupsi lah kita garis besarnya. Iya. Sekarang dunia pendidikan yang lagi benar-benar dikawal sama Bro Ron dan tim Oke. terkait penyelewengan dana PIP ya. Wih luar biasa itu. Luar biasa tuh. Luar biasa ya. Kalau gue pengen diawali pertanyaan dari gini. Apa Bang. tuh? Terilhami dari mana bang? Kok Broron yang dari jalan gitu? Iya kan lu kepikir sih. Pas waktu gue ngeliat, loh kok ngurusin PIP sekarang Kok ya? belok ya, Kok belok ya kan? Iya. Jadi jalan itu bagus. Iya. Jalan-jalan ke sekolah, Bos. Gimana, Bro? Enggak, waktu itu dimulai dari hanya laporan aja. Jadi ada seorang siswa nih ngelapor sama saya, Japri lewat DM kan di IG. Dia tanya, "Bang, kalau siswa ngelapor diurus nggak?" Oke. Udah, perihal itu aja ditanya. Kalau siswa ngelapor, karena selama ini kan kita terima laporan netizen perihal jalan rusak. Iya. Ada jalan rusak, semalam ada kecelakaan, bantu dong kita perbaiki Iya. jalannya. Di sini semalam ada meninggal, ya kan? Karena ada lubang, kita datang perbaikin. Sekarang nanya, penasaran aja dia nanya, kalau siswa melapor diurus nggak? Ya gue penasaran aja. Ya ternyata dia ngomongin mengenai pungutan liar di sekolah, pungli. Pungli komite sekolah. Baik. Nah, setelah mulai masuk di dunia pendidikan pungli sekitar 2 minggu, masuk lagi laporan. Ini bisa bantu pengurusan PIP enggak? Apalagi nih PIP kan? Nah, gue pelajarin PIP itu apa. Jadi sampai sekarang ya udah 3 bulan berjalan. Ya dimulai dari 1 orang aja melapor. 3 bulan tapi dampaknya sih no viral no justice-nya sih terpenuhi, Bang. Miliaran bang kembali ke siswa. Oh iya? Oke, Yang jadi tadinya hanya dipegang beberapa oknum sekolah, miliaran udah kembali. Jadi kami dapat data yang sudah diselamatkan Selamatkan. uang negara ini, yang penyelewengan ini, penggelapan ini 13 sekolah, betul Bang? Ya belasan sekolah, 13 sekolah. Oke. 13 atau 15 lah ya. Oke. Datanya itu yang kami tulis rapi setelah berjalan 2 bulan itu 4,3 miliar.
Itu yang kami tulis rapi yang data ya. Jadi asumsi kami dengan yang sebelum-sebelumnya itu Desember Januari itu yang awal-awalnya itu kayaknya sudah 6 miliar lebih yang kita selamatkan. Jadi kalau kita ngomong 13 sekolah tadi atau 15 sekolah berarti kan kemungkinan dipegang hanya 15 oknum. Iya. Ya kan? Iya. 15 oknum ya, kepala sekolah atau operator ya. Iya. Ini akhirnya turun ke ribuan siswa. Baik yang udah lulus atau belum ya? Lulus dan udah belum. Jadi ketahuannya gitu. Karena jadi kalau dicek di pemerintah, data PIP itu dia bisa mundur sampai 2017. Ya kan 2017 mundur, bisa dicek. Jadi kalau yang orang tadinya nggak tahu, tiba-tiba dicek di websitenya Kementerian Pendidikan, saya pernah dapat 2018, 2019. Kita kawal ke sekolah. Oke. Kita kawal, kita tuntut haknya itu siswa. Dan situlah mulai menumpuk sampai miliaran rupiah. Dan ini belasan sekolah ini masih area Kabupaten Bogor, betul? Kabupaten Mananya, Bang? Bogor, di Jakarta ada beberapa, 2 sekolah yang kita udah Ciledug itu kunjungin ya. Salah satu Ciledug ya. Satu di Ciledug, satu di SMKN 52 Cibubur, Jakarta Timur, ada di situ juga satu. Kalau itu hanya dapat puluhan siswa aja penyelewengannya. Ada juga satu di Kerawang, tapi kebanyakan memang di Kabupaten Bogor, Kecamatan Tenjo sama Parung Panjang. Karena kita punya relawan pada tinggal di sana. Gitu. Jadi saya ada tim juga. Tim yang membantu meramaikan lah ini dan berani dan siap turun ke jalan. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bang? Bro? Apa yang terjadi gitu? Penyelewengan ini. Kurangnya integritas. Integritas itu kita berharap ya di dunia pendidikan, kita berharap itu tinggi, bisa dipercayai. Apalagi oknum guru-guru, kepala sekolah yang notabene kan sebelum menjadi kepala sekolah kan pasti dulunya guru. Berarti kan seharusnya bisa dipercayai. Nah yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan. Mungkin dia sudah merasa berkuasa, jadi bisa mengontrol siswa-siswanya, bisa meminta buku tabungan atau ATM-nya disimpan di sekolah. Jadi pas bantuan pemerintah turun, dia mencairkan sendiri. Bisa juga mendaftarkan siswa-siswa yang tadinya berhak dapat, tapi daftarin diam-diam. Didaftarin diam-diam, pas bantuan negara turun, dia yang mengambil sendiri. Caranya mengambilnya waktu di masa COVID ada masa kolektif. Dia kepala sekolah boleh ke bank mencairkan itu, ya mungkin tergoda kali. Itu celahnya kayaknya. Pegang segopok uang, itu celahnya. Celah korupsi ya. itu ya. Atau memalsukan data, yaitu tadi siswa yang berhak mendapatkan, tapi waktu mengaktifasi di sini-sini ya, setelah masa COVID kan nggak boleh kolektif lagi. Tapi yang mengaktifasi kan hanya boleh muridnya, siswanya sendiri ke bank. Dibawa siswa lain, joki lain dari sekolah lain. Jadi kolaborasi sama kepala sekolah lain, tetangga, dibawa itu anak ke sekolah, ke bank, aktivasi rekeningnya, dikasih duit 50.000, atau ada juga yang dikasih hanya 20.000, sisanya diembat antara 450.000 sampai 1,8 juta untuk SMA, SMK. Jadi itu tadi integritas, pemalsuan data ada, menggunakan joki untuk mencairkan ada, tidak memberitahu yang didaftarkan mendapat bantuan negara, ya semacam-macam itulah. Dan dari pengurus sekolah ini rata-rata yang didapat dari tim abang yang menyelewengkan ini langsung kepala sekolahnya? Atau kebanyakan kepala sekolah? Langsung kepala sekolahnya ya? Kalaupun operatornya terlibat, ya itulah kungkang-lingkung antara operator sama kepala sekolah. Karena kan untuk mengaktifasi rekening itu butuh surat pengantar dari sekolah yang hanya boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu. Kalau pemalsuan surat pengantar kita belum ada temukan pemalsuan. Jadi hampir semua sekolah yang kita kunjungin memang mengakui itu antara operator yang terlibat atau operator dan kepala sekolah yang terlibat. Gitu. Jadi sangat disayangkan. Dan ini terjadi mau di sekolah negeri, sekolah swasta ini terjadi. Jadi integritas pendidik kita saat ini ya wajib kita pertanyakan. Wajib dipertanyakan. Tapi sampai di mana Bang? Artinya apa permainannya hanya di tingkat grassroots saja, misalnya kepala sekolah grassroots banget itu Bang. Iya kan? Atau sampai ke atas? Lu mau mancing. Ini dia. Enggak, siapa yang mancing? Enggak ada. Aja lu. Kalau ke atas
saya belum temui apa ya. Kalau contoh ke dinas atau kepala daerah, saya belum temui sampai ke situ. Tapi dugaan-dugaan permainan mungkin di apa? Jadi dana PIP ini ada 2 channel untuk mendapatinya. Jalur reguler, yaitu didaftarin oleh pihak sekolah sendiri, garis miring, atau datanya sudah terdata di di dinas. Di dinas dia sudah terdaftar, jadi otomatis dapat. Atau jalur aspirasi ini yang di Dewan. Anggota dewan lah ya, DPR RI. Biasanya relawannya itu kalau masa kampanye kan keliling-keliling kampung-kampung tuh, mencari data, menjanjikan sekolah gratis, menjanjikan bantuan negara. Jadi mengambil datanya, terus nanti diupdate di sistem. Nah, dapat tuh jalur aspirasi. Yang kami temukan itu ada aduan-aduan adalah ada pemotongan 20% atau 30% dari dana yang turun dari negara. Belum terbukti secara konkret, karena kami belum pernah ketemui satu orang pun relawan tersebut, tapi dari pihak sekolah udah mengakui. Pihak sekolah memang mengakui. Karena pihak sekolah itu didatangin sama relawan ini. Nih, daftar apa namanya? Daftar penerima PIP lewat jalur aspirasi, tapi nanti pas cair kita akan datang kembali untuk memotong dana tersebut. Jadi sayangnya ya difasilitasi oleh pihak sekolah. Kalau saya bisa sebut ini kan predator koruptor ini. Ini predator ini yang datang ini ya. Kenapa difasilitasi oleh pihak sekolah? Kenapa diizinkan 20%, 30%? Biasanya ceritanya bahwa relawan ini, relawan orangnya tanda kutip anggota dewan, bilang kalau tidak dikasih komisinya nanti tahun depan nggak dapat lagi. Ancamannya gitu. Jadi ya biasanya kalau pihak sekolah fasilitasi ngomong ke orang tua bahwa tahun depan nggak akan dapat lagi, ya orang tua ya udahlah nggak apa-apa, kasih aja. Ibaratnya tanda terima kasih. Ada paksaan di situ. Padahal peraturan Kementerian Pendidikan ya, PIP itu tidak boleh dipotong. Itu 100% hak siswa. Itu 100% bantuan dari negara. Mirip seperti bansos-bansos yang kita beri yang pemerintah kasih kepada kaum miskin. Ya kan dikasih kan bansos 100% kan nggak ada potong-potongan. Jadi sama, ini bansos untuk siswa. Namanya dana program Indonesia Pintar. Jadi ya sangat disayangkan difasilitasi oleh pihak sekolah dengan alasan karena tahun depan tidak akan didaftarkan. Padahal kalau memang siswa-siswa yang didaftarkan itu memenuhi syarat-syarat, kalaupun tahun depan tidak didaftarkan oleh dewan, pihak sekolah bisa daftarkan. Bisa mengajukan, bisa mengajukan. Kenapa? Kan memenuhi syarat. Jadi anggota dewan pun kalau mau kasih dana aspirasi itu tidak boleh sembarangan semua dapat, nggak boleh, harus memenuhi syarat, yaitu anak yatim piatu, dari keluarga miskin, dari daerah bencana, atau punya disabilitas, ya kan, atau orang tuanya yang lagi berada di penjara, lembaga, itu semua bisa dapat. Berarti yang penting anak itu sekolah. Nah kalau dia qualify terus diancam tahun depan nggak didaftarin, ya pihak sekolah aja yang daftarin. Kenapa mesti lewat anggota dewan? Pertanyaan itu. Masalah paling besarnya, banyak sekali pengurus sekolah ini tidak membaca itu peraturan. Mereka nggak paham itu aturan. Mereka hanya tahu ini kan jalur aspirasi, itu kan anggota, ini uangnya. Mereka pikir itu uangnya dewan. Begitulah kalau tidak membaca. Iya kan? Jadi integritasnya dipertanyakan, dia punya pola pikir juga dipertanyakan, ilmunya juga dipertanyakan. Masa saya lebih tahu daripada kepala sekolah? Masa saya lebih tahu daripada oknum guru atau operator? Itulah karena nggak membaca sendiri peraturan. Jadi mereka duga-duga aja, dia iya-iyain. Sangat disayangkan. Dunia pendidikan kita ternyata super gelap. super gelap bro. Ya. Jadi kalau kalian turun nih ke lapangan nih, dengar itu ibu-ibu, terus dengar testimoninya operator atau kepala sekolah, kalian emosi, saya jamin kalian akan emosi dengarnya. Saya nggak tahu Pak, ini kepala sekolah ngomong gini, saya nggak tahu Bang Ron, saya nggak tahu harus begitu. Masa nggak tahu? Baca itu peraturan, kalau dibaca lu akan tahu. Itu kata pihak sekolah. Banyak kan nggak tahu, saya nggak tahu harus begini, saya nggak tahu harus begini.
Dan itu yang ngomong kepala sekolah lagi. Kepala sekolah atau operator. Iya, Ada iya. juga ya oknum guru yang menjabat sebagai operator. Iya. Ini kira-kira skandal ini kasus menarik Bang. Skandal besar um, ini. Hanya selama 3 bulan saya bergerak, banyak masalah lebih besar Bang yang jadi ketutup terus. Ya kan? Desember ada masalah apa, ya kan? Januari pagar laut. Terus Februari sekjen, ya kan? Enggak tahu bulan ini apa, Asto. Enggak tahu bulan ini apa lagi yang besar, enggak tahu. PLN, Pertamina, ya kan? Jadi tenggelam terus nih saya punya berita, which is okay. Yang pasti kita kan punya media yang cukup ramai dipantau, ya kan? Media sendiri lah kan, kita punya sosial media. Jadi ya banyak yang sekarang udah makin paham. Jadi laporan sekarang itu makin deras Bang yang masuk. Iya. Bang, saya setelah melihat meramai PIP, saya iseng-iseng coba cek. Ternyata saya dapat tahun ini. Itu laporannya tau gak? Dari Sabang sampai Merauke. Jawa Timur ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Ada. Skandal besar lah ini. Bos, sekarang apalagi di Papua. Yang tidak semua daerah ada bank kan. Oh iya. Nah, bayangin tuh. Yang dari kampung pergi ke bank bawa puluhan juta. Tapi menurut Bro Ron ada indikasi nggak nyampe ke sekolah nggak sih? Hah? Anggarannya ada tapi nggak nyampe ke sekolah. Ada indikasi kayak gitu. Ini bukan nggak nyampe sekolah. Ini anggaran ini tidak lewat sekolah. Tugasnya sekolah hanya mendaftarkan bank. Jadi rekening itu rekening atas nama siswa. Bukan nama orang tua malah. Jadi rekening ini khusus. Jadi makanya semua bank yang dipakai itu bank BUMN ya. Karena rekening karena program pemerintah ya. Ya. Rekening ini tidak ada biaya abonemen bulanan, tidak ada. Tidak ada biaya pembuatan buku, tidak ada biaya pembuatan kartu ATM. Karena memang untuk program pemerintah. Jadi rekening itu ada untuk anak di bawah umur SD pun kelas 1 ada. Dapat. Karena kan kalau buka bank rekening kan butuh KTP Iya, segala kan. iya. Ada karena dibikin oleh pemerintah. Jadi waktu SK-nya turun, dia punya nominasi keluar. Pas dana turun dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, ada namanya rekening penampung, itu ada di Juknisnya juga rekening. Pas sudah masuk rekening penampung, nanti dia disebarkan, disitulah teraktivasi si Asep nomor rekeningnya ini, si Windy nomor rekeningnya ini, boom, langsung jutaan rekening dibuat. Jadi sekolah itu tidak menerima. nggak ada urusan. Sekolah hanya mendaftarkan. Tetapi dugaan saya hampir semua ya mengintervensi lewat kekuasaan kepala sekolah. Iya. Siapa yang berani lawan kepala sekolah, Bang? Iya, benar. Hah? Siapa yang berani? Jawab, Bang. Siapa yang berani? Bro Ron. Ya udah. Itu yang saya tunggu. Ini benar. Ya. Nah, masalahnya ada 300.000 sekolah di Indonesia. Bro Ron ada berapa? Ya ada satu aja. Jadi nggak ada 10 pun nggak ada Bro Ron, Bang. Iya. Permintaan Soekarno pun nggak bisa dipenuhin. Iya. Ya. Jadi ya 300.000 sekolah. Nah, bayangkan potensi penyelewengan di situ. Iya. Dari 14,3 triliun anggaran tiap tahun. Iya. 14,3 setiap Ya tahun. setidaknya 3 bulan ini Bro Ron jadi mimpi buruk untuk guru-guru yang begitu ya. Artinya oknum guru, oknum kepala Tapi sekolah. menjadi malaikat untuk ibu-ibu. Iya. Menyekolahkan anaknya yang susah. Ada ibu-ibu curhat ke saya. Dia datangin sekolah itu karena dia tahu ada yang bisa mendapatkan PIP anaknya. Setelah tetangganya bantu cek. Ternyata anak ibu dapat. Dia curhat sama saya. Iya Pak, tolong ya Pak supaya dapat. Saya ini hanya janda. Pekerjaan saya hanya keliling rumah untuk cuci baju, gosok, hanya untuk gosok cuci aja. Menyekolahkan anaknya. Orang-orang kayak gitu, kok lu tega? Iya. Kok lu tega ambil dari orang-orang seperti itu? Jadi makanya saya bilang tadi abang kalau turun antara emosi marah atau ikut menangis di lapangan. Karena itulah yang kita temuin orang-orang seperti itu. Yang ibu-ibu yang sudah janda, untuk anak yatim kan, pekerjaannya susah di kampung, hanya mendapati 450.000 untuk anak SD.
mereka udah bisa senang tapi sambil nangis. Lu tangisin kayak gini bang, dipeluk-peluk, dinangisin. Ya, kita semua dengar kan kalau di masa kampanye Pileg kemarin suara rakyat bisa dibeli dengan 30.000 perak. Kita dengar ya kayak gitu ya. Iya. Apalagi 450.000. Nah, bayangin kalau dapat 1,8 juta dari anak SMA. Iya. Dicium-cium lu bang. Disayang-sayangin, dipeluk-peluk. Iya benar-benar. Jadi ya itu tadi kita kembali ke sesuai aturan siapa aja yang berhak, kan? Anak yatim, yatim piatu, anak miskin, anak disabilitas. Masa tega sih mencuri dari mereka? Jadi ya saya lebih semangat ngurusin ini daripada ngurusin jalan saat ini. Walaupun saya punya peralatan masih lengkap. Ada yang menyebut begini, Bang, minta tanggapannya. Bro Ron kan bagaimanapun itu kita kan negara hukum ya. Ya. Kenapa nggak push di aparat penegak hukum, kepolisian? Kenapa Bro Ron yang langsung tujuan ke sekolah-sekolah? Kenapa nggak bikin konten aja itu datengin polisi-polisi buat ngungkap kasus ini? Sudah bang. Nah, ini menarik. Tadi mau tampilin Pak. Kalau kita bawa ke ranah hukum, penggelapan atau pencurian, kalau kepala sekolahnya dipenjarain, itu dana kan nggak akan kembali. Orang dipenjarain kan untuk menggantikan dia punya kesalahan. Oke. Kalau dibawa ke ranah pidana, yang pasti anak-anak yang berhak tadinya mendapatkan dana itu tidak akan mendapatkan. Jadi kalau mau menghukum mereka, dicairin dulu, baru lapor ke inspektorat. Nanti inspektorat audit sekolahnya, terserah inspektorat mau kirim surat ke aparat penegak hukum atau tidak. Paham gak alurnya? Terus abang nanya kenapa kok saya yang turun? Jadi kan ada peraturan tuh, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 mengenai dugaan pencegahan tindak pidana korupsi. Iya. Itu rakyat boleh turun mencari tahu sendiri kalau ada dugaan tindak pidana korupsi. Dari klarifikasi nih. Rakyat Saya boleh udah siap. turun ya. Saya udah siap. Ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Jungto pasal 4 ayat 1. Itu yang paling penting tuh. Rakyat boleh turun meminta informasi. Nah, tetapi yang saya lakukan saat ini adalah tidak turun terus saya random nih. Gue pengen hari ini ke sekolah ini. Enggak, Bang. Oke. Kita turun ke sekolah mengawal siswa yang sudah melapor ke kita. Oke, ada buktinya ya. Printout dari kementerian pernah dapat di tahun 2021. Turun dari negara, tapi tidak pernah tertunaikan. Ya udah yuk kita ke sekolahnya. Itulah yang kita kawal. Yang kita temukan dari 100% sekolah yang kami datangin, kalau kami bawa satu murid di pertemuan pertama, pertemuan kedua dan ketiga, dari 1 bisa menjadi 500 murid. Wah, bersuara semua. Bersuara. Karena kalau 1 dari pertemuan pertama, pas dia pulang nih, kita pulang nih, dia pasti akan ngomongin sama tetangga, ngomongin sama alumni-alumni, sama teman-teman. Boom. Efek berantai. Ya, efek domino. Ditambah dengan kita punya sosial media. Makin efek berantai lagi. Ngapain tuh Bro Ron ke sekolah gue ya? Kayaknya gue mau Kayaknya gue dapet deh. Gue cek deh. Kalau Bro Ron ke sekolah itu berarti ada masalah nih. Anak ini cek. Ternyata dapat juga dari pemerintah. Iya. Jadi berantai. Jadi untunglah media kita besar bang. Saya punya medsos kalau digabung sama YouTube mungkin penontonnya sekitar 150 juta lah per bulan. Ya kan? Jadi dengan penonton sebegitu besar, jadi coverage kita begitu besar juga membuat orang makin banyak memahami program pemerintah ini. Ada loh program pemerintah ini. Ada loh program ini yang sebenarnya bisa membantu. Dan itu juga mengajarkan pengurus sekolah ke depannya. Lu seharusnya begini. Karena saya ada beberapa japrian, gak banyak sih, beberapa japrian juga dari pengurus-pengurus sekolah. Akhirnya tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan cara yang benar. Japri, terima kasih Bang Ron di-upload ke medsos segala kegiatannya. Sekarang saya tahu bahwa PIP itu harus begini. Selama ini kan banyak sekolah itu kartu ATM-nya diambil, buku tabungannya diambil, disimpan, ditaruh di lemari. Padahal kan nggak boleh. Nggak boleh, itu hak siswa, tidak ada hak sekolah di situ. Abang meyakini gak bang bahwa proses kayak gitu-gitu tuh udah lama terjadi bang? Ya karena abang aja yang minimum ya, minimum
dari tahun 2020 ya. Itu terjadi. Yang COVID itu Awal-awal ya. COVID Apalagi itu. di masa COVID kan 2020 sampai 2022. Di situ itu sangat rentan penyelewengan. Karena itu masa kolektif itu. Kepala sekolah atau bendahara sekolah yang bisa mengambil secara kolektif tanpa buku tabungan dan tanpa ATM. Karena dibolehkan oleh Pak Menteri saat itu. Berarti bisa dibilang menteri kala itu Pak Nadiem dan juga jajaran di bawahnya gagal ya dalam mengontrol dana PIP. Enggak gagal, Bang. Programnya udah bagus. Oke. Programnya udah bagus dan memang pada saat itu supaya tidak, contoh nih, kalau satu sekolah 500 orang mendapatkan, supaya tidak 500 orang yang datang ke bank. Ya. Iya. Paham ya? Ya. Satu orang yang datang ke bank, terus nanti kepala sekolah itu dia mendistribusikan ke siswa-siswanya atau dipanggil ke sekolah satu persatu gantian. Ya kan? Jadi mencegah orang keluar lah Ya. saat itu. Iya, Dan memang niatnya bagus. COVID ya. Nah, masalahnya di segala sistem, secara sistem memang tidak ada audit. Audit PIP itu nggak ada. Irjen kemana bang? Irjen kan bergerak kalau ada laporan. Irjen nggak akan bergerak kalau nggak ada laporan. Nah, alhamdulillah setelah pergerakan kami berjalan 3 bulan, Irjen turun minggu lalu. Tapi kan nggak perlu nunggu ada laporan sebenarnya ya. Perlu, Dalam Bang. konteks ini statusnya COVID, kecurigaan itu kan patut juga jadi alasan Atau untuk Iya, pengawasan. Iya, tapi kan gini bang, di Indonesia kan ada 340.000 sekolah. Oke. Ya. Gimana satu Irjen turun ke seluruh Indonesia? mungkin, Atau Bang. gimana sebenarnya skema pelaporannya bang PIP ini? Skema pelaporan Dari itu kepala ada namanya aplikasi Sipintar, itu yang dibuka oleh pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu Sipintar itu setiap pencairan dia memang harus scan bukunya, scan buku tabungan tersebut, terus difoto, di scan atau difoto, diupload ke Sipintar ini. Tetapi itu bukan menjadi kewajiban. Secara internal itu bukan menjadi kewajiban, tapi sebenarnya seharusnya begitu polanya. Masalahnya ya pihak kementerian mana tahu waktu dana itu ditarik dari bank siapa yang menarik. Iya. Kita kan nggak mungkin tahu. Kalau ditarik dari ATM bisa aja bapaknya, bisa aja tukang bakso, bisa aja tetangganya yang kena Betul, ambil, betul. bisa aja kepala sekolahnya. Dia kan nggak tahu. Yang penting yang Sudah menunaikan. kementerian hanya tahu dana itu sudah sampai ke rekening dan rekening itu sudah aktif. Kalau rekening itu sudah aktif, kementerian menganggap itu semua sudah selesai. Di situ celahnya tuh kayaknya. Disitulah celahnya. Jadi waktu dana ya itu kan siapa yang berani melawan kepala sekolah? Balik lagi. Iya. Nggak ada kan? Ya udah kalau diminta ATM-nya lu bilang apa, Pak? Nurut-nurut aja. Nurut-nurut aja. Oh, kita potong 50% ya karena itu tanda kasih kepada operator yang mendaftarkan atau tanda kasih atas permintaan dinas pendidikan. Ada alasan kayak gitu. Itu kan alasan ngarang-ngarang aja Iya. dari kepala sekolah tuh. Tanda terima kasih kepada Pak Dewan, yaitu 20%, 30% sampai 50%. Kalau orangnya nggak tahu, siswanya nggak tahu, yang nggak usah bilang apa-apa, empat aja duitnya. Itu yang terjadi juga Itu banyak. yang terjadi ya. Iya. Nah, jadi waktu inspektorat turun di sekolah, di beberapa sekolah yang kita sudah kunjungin, nah itu yang diaudit dana bosnya dia udah jadinya kena. Melebar ya bang ya. Nah, karena peraturannya kalau ada kecurigaan PIP melebar ke bosnya diperiksa. Ada 2 sekolah, totalnya wajib mengembalikan dana bos sekitar 1 miliar lebih. Bisa berimpact di mana-mana. Mampus ya, dia sudah kembalikan dana PIP-nya, Dan kembalikan juga dana bosnya, kering dah lo udah, Iya, kering. iya. Jadi Ya kan? seharusnya dengan program-program pemerintah tuh nggak ada sekolah yang jelek gitu. Seharusnya nggak ada bang, seharusnya nggak ada. Kalau dikelola dengan benar, keuangannya dengan benar, apalagi sumbangan komite dikelola dengan benar, bukan untuk dikuras untuk kepentingan beberapa oknum saja, oknum pengurus sekolah, itu semua sekolah di Indonesia saya yakin bisa jalan dengan benar. Apalagi yang siswanya di atas 500, itu kan bantuannya gede tuh dari pemerintah, itu kan berdasarkan jumlah siswa. Bantuan bosnya, apalagi sekolah negeri, dapat lagi bantuan dari daerah, dapat lagi bantuan sarana prasarana, sarprasnya, pembangunan ini kalau diajukan dapat banyak. Iya benar. bener nggak sih celah korupsi ini atau greedy ini dari oknum pengurus sekolah ini kalau kita pakai logika karena kecilnya gaji yang diterima kepala sekolah dan ke bawah guru. Itu pernyataan stupid bang.
Gak boleh jadi alasan. Selama ini koruptor yang ditangkap ada nggak yang miskin-miskin? Ada nggak yang gajinya kecil? Dirut Pertamina Patra Jasa berapa gajinya? 2 miliar sebulan kan? Pertamina menarik nih. Kalau kita kembali di awal tadi, kita ini Korupsi. kekurangan integritas. Moral courage. Moralnya rakus. Ya itulah integritas. Integritas sama moral. Jadi kalau mau gajinya berapapun, emang ada efek? Saya rasa enggak akan ada efek. Kalau orang sudah tidak punya integritas, mau berapapun gajinya, enggak akan ada efek. Jadi kalau dibilang gajinya kekurangan, aduh, gua setiap kali kita lihat penangkapan koruptor di TV, kok semuanya pada bos-bos ya, direktur ya. Berarti sebenarnya bukan masalah di gaji, ya masalah di integritas. Sayangnya ini terjadi di Pendidikan. dunia pendidikan yang seharusnya mengajarkan integritas, kejujuran, dan lain-lain. Iya benar-benar. Tadi kan Bang Broron nyebut soal pelaporan ya. Iya. Intens ke Broron. Berarti intens juga ya laporan harian ke Mas Wapres ya. Soal perkembangan ini ya. Lu nyindirnya ke situ. Kayaknya laporan Mas Wapres udah nggak jalan deh kayaknya. Kayaknya udah nggak jalan. Jalan tapi nggak viral aja, Bang. Nggak viral ya. Saya baru tahu ternyata lapor Mas Wapres itu kan menggunakan dia punya itu nggak ada anggarannya, menggunakan dia punya operasional sendiri, ya kan. Jadi bukan sebagai program yang teratur oleh sebuah badan, ya kan. Itu hanya programnya dia aja. Memang niatnya bagus, tapi menurut saya itu salah tempat. Kenapa? Kalau saya bilang seorang wakil presiden akan mendengar hati rakyat, semua akan masuk, pasti akan kewalahan. Padahal kita punya kan banyak kementerian kita terbanyak di dunia. Kenapa kita nggak manfaatkan kementerian sosial? Kalau ada masalah-masalah sosial, kalau ada masalah-masalah korupsi ke polisi, ke KPK atau yang lain-lain. Kalau ada masalah pertanahan, sengketa, kenapa pelaporan? Ya, banyaklah cara yang tidak harus sebenarnya ke Wapres. Jadi bener nggak kalau Broron dapat backup langsung dari Mas Wapres soal pengungkapan dana PP ini? Ini perlu kita klarifikasi nih. Sampai diminta nomor handphone. Iya sih, ditelepon sih sama timnya setelah saya kasih HP saya ke beliau. Dan saya tanya ke teman-teman, itu akunnya Mas Wapres, itu siapa yang pegang tuh? Ya kan? Iya. Ternyata kalau DM-nya memang dia yang pegang. Kalau ngeposting baru ada timnya. DM-nya langsung Mas Gibran megang. Yes, kalau DM dia katanya megang. Berarti langsung yang WhatsApp DM Gini. Broron? Kalau DM dan dibalas DM-nya, membalas DM itu udah pasti dia. Bukan admin. Oke, startnya belum tentu dia. Pokoknya kalau membalas DM, kalau segala macam chat di DM itu udah pasti dia katanya. Gak mungkin admin. Oke. Bukan admin. Yang jadi pertanyaan masih berarti bener ada backup dari Mas Wapres untuk pengungkapan di PP ini atau gimana? Saya masih gegas sampai sekarang kan. Berarti ada ya? Hah? Ada support. Saya sampai ngegas sampai sekarang kan. Lu lagi masih nanya kan. Adenya apa? Gini. Terus admin Gerindra dia. Jadi kalau admin Gerindra disenggol dia di postingan-postingan postingan-postingan Di TikTok dia apa ya? Bang, TikTok ya? kalau Di IG, mengenai PIP, Gerindra senggolnya ke gue, Iya. senggol ke gue kan. Tenang, ada Broron. Tenang, sudah ada katanya. Broron yang ngatur, ke Broron aja bilang anjir kok jadi ke gue. Oke, jadi gini. Baik lagi, kita kan negara hukum. Iya. Oke, kenapa Mas Wapres Iya. ke konten kreator Broron? Kenapa nggak ke polisi? Kenapa nggak ke polisi? Iya dong. Ya nanya dia aja bang, jangan nanya saya lah. Mas Wapres, kenapa ke Broron? Kenapa nggak ke polisi? Untuk bantu pengungkapan dana PIP. Bener dong. Karena gini, kerugiannya itu kan, contoh nih kerugian kan per orang itu hanya 450.000 sampai 1,8 juta. Gak wajar juga sih polisi harus turun gara-gara itu. Mas. Paham gak? Ada babin, Bang. Ada babin, ada ini. Di tingkat bawah itu yang kelurahan-kelurahan ada juga. Lo percaya Babin Sa? Ya, percayalah. Ini podcast aja Matiin percayalah. dulu kameranya. Soalnya ada indikasi Mas Wapres jadinya nggak percuma lapor polisi. Itu Enggak di dong. netizen. Nah, ini perlu juga. klarifikasinya. Enggak. Gini. Polisi tetap makanya saya bilang kan, Tahapan tadi ya. setelah tahapan tadi berjalan, Balik. setelah kami datang dan kami publikasikan temuan-temuan,
bola panasnya kan di APH. Setuju. Bola panasnya di kejaksaan atau di kepolisian. Setuju. Iya. Setelah inspektorat juga turun, mereka kan hanya bisa mengaudit dan menulis surat temuan-temuannya. Setuju. Oke. Mau dikasih ke kejaksaan atau kepolisian? Bola panasnya di kepolisian atau di kejaksaan? Jadi kalau ditanya saya, apakah polisi masih diperlukan? Ya perlu untuk menindaklanjuti temuan-temuan masyarakat. Kan masyarakat boleh menemukan potensi korupsi. Ya. Apakah ini kerugian negara? Belum tentu ini kerugian negara. Tetapi kan korupsi APBN kan belum nggak harus rugi. Iya benar. Penyelewengan APBN kan? Iya. Itu kan tipe korupsi juga, penyelewengan APBN. Dan ini penyelewengan APBN. Betul. Jadi ya bola panasnya di mereka. Masalah mereka mau bergerak atau tidak ya bukan tugas saya lagi. Tapi abang berharap bahwa ini harus ditindak. Iya dong. Gini loh, Sampai saya akhirnya sudah dikurung. bergerak 3 bulan, Ya. inspektorat baru turun. Iya. Ya kita kasih aja waktu 3-6 bulan lagi. Siapa tahu ada orang tiba-tiba OTT. Yang jonggol Emang tadi ya kan. kasusnya Pak Sekjen baru kemarin. Sekjen siapa, Bang? Sekjen kita. Kita Sekjen Opung. Itu kasus tahun berapa? Iya kan? Iya, Ya kita nggak tahu tiba-tiba. Yaudah Ada dikumpul proses, selama ada ada proses, boom, OTT. Alhamdulillah kalau OTT gue pirainin lagi. Iya, Jadi ya kasih waktu lah kepada Siapa aparat kira-kira? penegak hukum. Iya kan? Jabat elit kira-kira Hah? yang ada indikasi OTT ini udah ada spill-spillan ke Abang Apa? terkait dengan PIP ini. Dana PIP? Ya akan ada lah, pokoknya akan ada sih. Saya yakin sih akan ada. Kan tadi udah disepil, ada aspirasi kan gitu-gitu aja udah. Akan ada. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau kalau nanti suatu saat saya temui ada anggota dewan, pejabat, pertanyaan yang bagus semalam nih ada dari saya punya relawan. Bang, saya dapat info nih. Di daerah ini semua partai pemain. Termasuk PSI. Kalau ketemu dewan PSI yang main bagaimana, Bang? Mau tahu jawaban gue apa? Mau partai apapun yang besar, mau PSI, sikat. Gue jawabnya sikat. Semua bilang wow, mantap Bang, mantap dukung. Karena ya itu namanya korupsi. Ya mau teman mau musuh gas. Apalagi kalau teman. Apalagi kalau PSI. Enggak juga. Apalagi kalau teman. Ya kan saya punya teman di Banteng juga, Bang. Di Ya PDIP. dong, punya dong teman di PDIP. Kita kemarin kan kampanye PDIP di Kota Bogor ya. Ya, Daerah mana tuh, Bang? itu Spill dia. dong. Kota Bogor. Enggak yang laporan ini. Janganlah. Janganlah. Intinya Ya kata semua partai bermain. ya Abang lihat aja selama ini saya berkeliaran di mana? Kabupaten Bogor, Aha. Ciledug, Aha. Tangerang. Aha, Antara tiga ini. Karawang. Karawang. Ya udah dari antara 4 itu aja udah. Iya kan? Nah, jadi gini loh. Integritas. Balik lagi. Lihat integritas kan. Emangnya gue mau orang-orang seperti itu di lingkaran gue? Jadi kalau dibilang ada PSI pemain di situ, ya gue akan lebih gas lagi. Iya. Katanya anti korupsi, anti intoleransi. Masa lu duit anak yatim lombat? Ngerti nggak? Ya. Ya, kita gas lah. Ya tapi memang jahat banget Bang ya. Ih, anak yatim Iya, cuy. Pak. Makanya bilang, kalian nih, bilang nih sama kader-kader nih yang merah-merah nih, ya kan, sepatu gua ada merah-merahnya juga nih. Turun coba ngurusin, dengar itu mama nangis tuh. Wow, bro itu yang bikin gua semangat bro. Di saat mereka berterima kasih, waduh, puas. Iya. Puas. Iya, semua partai sih tapi Bang harus turun. Tenaga yang keluar, biaya BBM gue keliling selama ini, biaya makan siang, traktir teman-teman, itu semua terbayarkan dengan hanya 2 kata terima kasih. Terbayarkan. Kalau sudah terima kasih, kita move on ke laporan berikutnya. Ada yang support Abang gak sih? Orang-orang atas, Bang? Nggak ada. Nanti semoga abang nanti bilang sama Ellen kalau ada mau sponsor. Gak ada. Nggak ada. Gak ada ngontek Abang itu. Nggak ada. Anggota Semua Dewan DPR. Kita apa nih? Kontak atau support? Support, kontak, mungkin manggil RDP, mungkin dari kesaksian, dari laporan masyarakat. Abang kan juga. Pernah ada. Belum pernah ada. Kan membuat kita berpikir juga. Apa yang Abang pikirkan? Gue udah hampir 4 bulan berisik. Iya. Gak ada. Kok nggak ada yang mau rangkul gue? Ada apa nih? Bukan gue cari panggung, tapi kan jadi bertanya-tanya. Pagar laut ribut, dalam 2 hari nelayan diundang ke sana, testimoni. Iya. Ya kan? Anggota Dewan kesana lanjut.
Untuk Dewan sana juga langsung. Ya. Ini kagak ada satu. Ada apa? Hello Dewan, ada apa? Padahal ini Komisi berapa sih kalau itu? Padahal 10. kelas 10. Ini grassroots loh. Iya benar. Grassroots loh. Kan nggak harus komisi 10. Komisi 3 bisa juga bidang hukum. Iya, setuju. Kenapa gua nggak dipanggil? Ada apa? Cari tahu. Kenapa gua nggak dipanggil pihak ketiga? Supaya komisi 3 bertanya kayak abang barusan. Kenapa penegak hukum nggak turun? Bisa aja kan? Iya. Mereka punya kuasa. Pengawasan Ada apa? Membuat gue makin bertanya-tanya mengenai penyelewengan komisi cuan. Ya, konteks kita awal tadi korupsi. Guritanya itu. Iya bang. Mana-mana. Iya, jadi ya tapi oke lah. Gue malah kalau dipanggil sama pejabat, mau diundang untuk bicara, bagi saya nggak penting. Yang penting dana itu kembali ke anak-anak tersebut. Apalagi yang sudah yang benar-benar berhak mendapatkannya. Gitu. Jadi melebar dari kasus PIP, melebar ke tadi kan audit dana BOS, melebar ke dana BOS, melebar ke yang lain. Ada melebar juga pungutan liar, melebar penahanan ijazah, melebar ke laporan pelecehan seksual di sekolah. Iya, di Medsos Abang tuh kita lihat tuh. Banyak. Gila juga ya. Pelaporan itu jadi berkembang. Berkembang. Iya. Ini laporan ini berkembang. Jadi kan awalnya gue kan hanya pungutan liar, berkembang ke PIP, berkembang ke BOS, ya kan? Terus berkembang ke pelecehan seksual, berkembang ke pemerkosaan ada. Oh ya? Berkembang ke siswa dikawinin sama kepala sekolahnya ada. Berkembang. Iya, Parah bang. Abang ada posting salah satu tuh. Gelap cuy. Lu bayangin kepala sekolah minta dicokin sama siswanya. Iya. Itu gimana maksudnya itu? Sekolah di Jakarta kan bang? Ini? Sorry. Iya kepala sekolah. Sekolah di Jakarta kan? Jakarta, tunggu dulu. Rame tuh. Jakarta, Tangerang. Tangerang persisnya. Kalau Jakarta grepe-grepe. Ada yang ditidurin sih, ada yang ditidurin juga. Ada yang ditidurin. Gila sih. Ada ditidurin, umur 16 SMA. tahun ditidurin. SMA. Orang gila ya. Jadi Bro, banyak. gelap. Hati-hati pokoknya jaga anak kita. Jaga anak kita, dekat sama anak kita supaya mereka mau curhat. Makanya gua kawal. Jadi pelaporan kayak pelecehan, saya apalagi saya di backgroundnya di bidang medisnya di bidang spesifik lagi ke psikologi. Wah, Abang tahu banget itu. Orang yang seperti ini kalau sudah berani lapor, jangan pernah ditinggalin. Karena kalau dia sudah berani lapor dan tidak didukung, dia itu bisa luka seumur hidup otaknya. Kepala, bukan hati bang, di sini bang, depresi. Jadi kalau sudah ada yang berani dukung, ada yang berani lapor, wajib kita dukung sampai selesai. Karena obatnya dia adalah saat orang itu antara 2 mati atau dihukum. Itulah kepuasan itu ya. Itu kepuasannya orang yang pernah dilecehkan secara seksual. Orang itu mati atau dihukum. Jadi makanya laporan-laporan seperti itu ya saya seriuskan, kita kawal. Tindak lanjut seperti apa nih bang? Tindak lanjut seperti apa? Kita kawal, kita temanin pelaporan ke Polres. Iya. Nanti kita pastikan itu sampai ke meja hijau dan kita kawal dengan pengacara tanpa bayar, tanpa ada beban finansial kepada pelapor, kepada terduga korban. Korban, ya. Nggak ada beban, hanya supaya dia semangat sampai selesai. Kita pengen dia tuh pulih. Gitu. Wah, gila jadi sih. kita ada teman-teman pengacara yang ikut involve. Jadi kalau nanti ada penonton ini, teman-teman pengacara yang kedepannya mau ikut, nggak apa-apa. Kita kasih panggungnya. Gila, gara-gara dana PIP melebar ya. Melebar dari dana PIP ke pengadilan pengurusan seksual pemerkosaan. Iya. Dan abang kan cuman Jabodetabek bang. Maksud gua udah banyak banget hal yang bisa ditemui gitu loh. Banyak yang ditemuin. Abang Semoga Iya. di daerah lain bisa lahir lah ya yang relawan-relawan yang mau bergerak seperti kita lah ya. Karena kita wartakan semua kan. Kita publikasikan semua. Jadi sebenarnya bisa belajar dari konten-konten kita. Musuh juga bisa belajar jadinya. Wah, kayaknya gue harus jujur, kayaknya gue harus beresin segera deh sebelum tim Roron turun nih. Karena tim Roron turun tidak akan pernah main 2 kaki. Itulah kesuksesannya kita. Dan orang juga percaya kalau kita turun, kita tidak akan pernah main 2 kaki sama. Jadi kalau ada korban melapor, mereka percaya, yakin kita tidak akan main 2 kaki sama
yang terlapor. Konsisten sama sekali Bang. Iya. Sudah ada yang nawarin 100 juta sudah ada. Oh ya? Ada. Pasti. Ya gitu ngapain 100 juta? 100 miliar nah baru kita. Ya, 100 juta sudah ada Bang. Ya? 100 juta udah ada. Enggak bilang ngapain kita hanya gara-gara 100 juta. Tujuan kita lebih besar kok. Kita baca komen-komen akhirnya suara-suara dari rakyat ini terduga korban ini di mana-mana muncul. Yes. Abang Broron dan tim ada niatan nggak sih untuk akhirnya keliling Indonesia atau udah ada pergerakan soal itu? Lagi mencari sponsor. Ada mungkin pejabat PDI mau. Kenceng aja Bang ngomongnya Bang, nggak apa-apa. Ada nggak yang mau sponsor? jadi gini Bang, gerakan kita kan benar-benar dari kantong pribadi, kantong saya pribadi, relawan lainnya kantong pribadi. Ada yang tidak punya mobil tapi numpang sama kita. Pasti itu pasti. Atau ada Keterbatasan. juga naik gokar, ya kan? Naik kereta. Kayak waktu itu kita ke Kerawang, mereka dari sana naik kereta ke Cakung. Kebetulan saya ada 2 mobil, turun dari stasiun kereta, saya bawa supir, 2 mobil datang, 1 di mobil sebelah, baru kita sama-sama konvoy. Jadi ya semua dari dana pribadi, operasional pribadi, tidak ada apa namanya, nggak ada sponsor sama sekali. Dan itu untungnya saya didukung sama istri, sama keluarga, mereka juga didukung sama keluarganya, karena mereka melihat hasilnya di saat siswa atau orang tua berterima kasih, dan itulah yang membuat hati mereka bergerak terus. Tanda terima kasih itu, yaitu ucapan terima kasih. Jadi kalau nanti ada yang mau dukung sama kita ya kita siap. Laporan luar kota lebih dahsyat Bang, lebih dahsyat. Di daerah tuh di daerah lebih lebih itu dibandingkan di pusat, di kota. Jadi ya kita lihat ke depannya gimana gerakan ini. Tapi saya nggak habis pikir, nggak ada support pemerintah sama anggota dewan ya. Anggota dewan nggak ada. Kalau Kementerian Pendidikan support. PSI Bang, support tuh Bang. Hah? PSI Ya. support nggak? Ya. Mas Kaisang gitu misalkan. Ya lihat aja nanti di postingan berikutnya. Ada ya berarti. Yang pasti Kementerian Pendidikan dukung kita. Ya kalau Kementerian Pendidikan kan berarti kan pemerintah kan. Iya benar. Dalam hal apa Bang? Dukungan seperti apa? Kementerian Pendidikan ini. Data lengkap. Yang tidak bisa dilawan yang tidak bisa dibantah oleh oknum kepala sekolah dan lain-lain. Data kita lengkap. Jadi kalau mau dibantah pun, masa sih Pak segitu doang. Coba ntar sebelah. Enggak, di sini bukan 10, di sini ada 100. Keren. Gila sih, langsung dapat A1 ya. Dorongan data ya. Tapi keren sih Bang, harus maju terus. Wamennya Kemendikbud dari partai apa? Gue gak tahu tuh siapa tuh kira-kira tuh. Siapa tuh? Partai Mawar lah. Partai PSI. Oh itu. Dari wamennya Kemendikbud dapat datanya. Enggak, bukan dari Wamen Kemendikbud. Ya, pokoknya dari kementerian. Oke, ancaman. Intervensi. Tekanan. Kagak ada Bang. Ada sih, tapi lucu ya ancamannya ya. Kalau kemarin kan ribut-ribut BUMN. Gue awal-awal 2 tahun terakhir kan ribut Karya kan, nggak ada ancaman. Saya sama istri berpikir, ini kayaknya lebih gampang dari BUMN nih. Yang kita senggol kan hanya paling tinggi selevel kepala sekolah. Oke. Tapi ternyata ancamannya lebih dahsyat Bang dari BUMN. Oh ya? Ini baru beberapa hari lalu kita terima ancaman. Apa tuh Bang? Ini kayaknya kalau kita senggol Bang Ron bahaya nih, didukung sama Wapres nih, sama aparat nih kayaknya. Ya udahlah, kita santetin aja katanya. Serius Bang? Buset, udah main dunia atas dunia bawah ini. Serius, mau disantet gue. Gue ada sama satu lagi ada anggota relawan cewek yang benar-benar berani vokal. Ya kita berdua mau disantet katanya. Gue pas dengernya ketawa, kagak mampan. Iya, sama kayak Ferry Irwandi kan begitu juga. Orang nggak percaya santet bos, bukan disantet. Ya, berarti kan logikanya BUMN Karya aja nggak ada ancaman yang terlalu gimana. Ini ngungkap dunia dana PIP seperti ini. Iya katanya waktu itu mau bikin kekerasan fisik ya kan, nanti kalau mau sekolah ini ditungguin ya kan, tapi aduh kalau kekerasan fisik bisa ribet nih ya kan. Ya kan, jadi ya main santet aja katanya.
Yang gugatan-gugatan ke Bro Ron itu ya kayak PG di Karawang, itu sekarang gimana tindak lanjutnya, Bang? Saya udah di BAP sekali, masih tahap lidik ya. Oh, lidik. Malah bukan lidik kayaknya, atau udah lidik deh. Ya lidik ya belum sidik lah. Tapi udah di BAP. Saya sampaikan semua pertanyaan dijawab dengan baik. Maju terus nggak ada. Ya maju lah ngapain? Belum ada permintaan pemanggilan damai. Kan biasanya kalau ITE itu kan harus ada pertemuan dulu kan, mau dicoba mediasi kan. Nah, saya bikin pernyataan saat ini. Kalaupun nanti diundang untuk mediasi, saya akan menolak untuk damai. Saya bilang di kamera nih, saya akan menolak untuk damai. Kita sampai ke meja hijau aja. Jadi hanya ada 2 opsi. Sampai ke meja hijau, kita utarakan semua, atau opsi kedua, cabut laporan. Udah itu aja. Gua gak akan mau damai. Karena saya akan ingin bongkar semua ini di pengadilan. Karena sudah terbukti apa yang tuduhannya mereka ke saya. Kan sakit hati katanya kan, dibilang ada maling. Dibilang bacot ya, sakit hati kan. Bukti ada maling, ada pengembalian dana kok kemarin. Terbukti. Itu bukti. Ayo ke pengadilan. Jadi 2, cabut atau pengadilan. Gak ada mediasi. Gak ada, gue gak mau ada mediasi. Udah clear tuh. Ngapain mediasi? Ngapain didamein? Ngapain damai sama? Ya itulah. Ceplosan deh nanti gue. Ya, terakhir Bang. Terakhir. Ini ya pokoknya korupsinya parah lah di dunia pendidikan, parah korupsinya. Iya kan? Mirip kayak BUMN juga ya, korupsinya parah. Ini baru mau kita singgung terakhir nih. Perjuangan membela vendor BUMN Karya masih lanjut? Tetap jalan. Bahkan gara-gara itu saya sama teman pengacara kita jadi rencana buka firma hukum untuk ngurusin hal ini. Wah. Gue sampai buka firma hukum coy. Iya. Mirip-mirip sama Bang John LBF lah, ada firma hukumnya. Oke. Dengan tujuan terus perjuangan mengungkapkan ini. Dengan tujuan salah satunya adalah membantu orang yang disusahkan. Membantu orang yang disusahkan lah. Dan abang jamin pro bono semua bang? Enggak lah, kalau kasus BUMN jangan pro bono lah. Kita butuh mencari dana untuk mendukung nanti LBH-nya. Untuk kasus-kasus pelecehan, advokasi PIP dan lain-lain. Ke situ arahnya. Kan baru terbentuk Danantara nih. Danantara BUMN. Danantara BUMN di dalamnya termasuk Karya. Dengan salah satu asetnya profit dari BUMN Karya mungkin ya. Dewan pengawasnya sahabat abang Erick Thohir. Bagus. Sedangkan profit BUMN Karya ini adalah salah satu bentuk perjuangan untuk membayar vendor yang belum dibayar. Iya. Ini kan kasih tarikannya bang. Iya. Gimana tanggapannya Danantara ini? Kata yang tepat ingin saya gunakan adalah atau kalimat ya. Apakah saat ini ada orang-orang yang berintegritas yang bisa mengurus uang sebegitu besar di negara ini? Kalau kita lihat profilnya yang calon pengurus Danantara ini ya, saya sih mencoba berpikir positif. Mungkin tujuannya baik. Mungkin tujuannya ya. Selalu ada tujuan selalu baik loh. Ya, yang pemikirnya di awal kan, mungkin dari Pak Prabowo ya, presiden kita. Mungkin tujuannya baik. Tapi apakah orang-orang yang nantinya mengurus itu punya integritas yang bisa dipercayain untuk mengurus sebegitu besar uang yang akan diinvestasikan baik di dalam atau di luar negeri yang nanti cuannya membantu kebutuhan pemerintah atau negara ya. Emang bisa dipercayain? Erick Thohir bisa dipercayain? Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas Danantara gimana menurut Bang? Gimana pengawas? Dia aja kerja kagak beres selama dia menjabat, utang masih menumpuk, vendor nggak kebayar, korupsi di mana-mana. Tapi masih jadi menteri aja bang. Tapi masih jadi menteri. Ya kita tahu lah politik selama ini kan saling kunci mengunci. Kenapa harus dia menjadi menteri BUMN? Padahal kasus korupsi di mana-mana. Katanya bersih-bersihin ya. Kita harus bersikap positif. Ini kan menteri lagi bersih-bersih. Bukan tugasnya menteri bersih-bersih cuy.
Tugasnya menteri adalah mengatur atau membuat sebuah program supaya kementerian itu berjalan dengan baik sebaik mungkin. Manajerial, betul. Bukan dia yang bersih-bersih. Jangan itu menjadi alasan. Jangan karena ada ketahuan maling di situ, dia mendapatkan kredit, dia yang bersih-bersih. Bikin sebuah sistem supaya maling tidak bisa beraksi. Betul. Itu baru namanya menteri. Betul. Tutup celah. Kalau bersih-bersih ya tugasnya polisi, kejaksaan, KPK. KPH. Bikin kementerian lo sampai jaksa, polisi, KPK tidak bisa bekerja di situ. Kenapa? Saking bersihnya. Ya. Prestasi itu. Ini malah dibilang prestasi bersih-bersih. Yalah. Bacot. Iya. Terus mau ngomongin Dinantara, sekian ribu triliun. Gue kasih waktu 2 tahun deh. Sebelum akan ada nanti kasus besar terungkap di Dinantara. Kayak Jiwasraya pula ya kan nanti. Aduh. Pesimis ya, Bang? Waduh, hah? Pesimis ya dengan adanya struktur seperti ini. Tahun pertama harus optimis. Tahun pertama optimis. Iyalah, Harus kasih orang waktu, kasih Pak Presiden bekerja dong. Kita harus tetap kasih waktu bekerja. Mungkin satu-satunya alasan Bang Bro. Tapi tunggu, aku potong dulu. Tapi kenapa nggak kasih? Kenapa tetap ngegas BUMN? Ya menterinya yang sama kok 6 tahun terakhir. Itu dia. Ngapain gue kasih waktu? Ya gas aja terus. Iya. Gue kemarin mungkin diam. Kalau diganti, gue udah wanti-wanti nih waktu pemilihan kabinet. Ya, gue harus ngerem setahun nih. Oke. Ya wajar dong, logis dong, ya kan. Walaupun mungkin kita tidak suka secara politik, ya logis dong, kasih orang waktu bekerja. Iya, itu Iya, ada. Iya kan? benar-benar. Logisnya Wajar lah. begitu ya, nggak asal ngegas. Iya. Ya Pung ya. Ngegas ya. Iya kan? Ternyata menteri yang sama. Ya udah gas aja terus. Iya. Makin gacor. Makin gacor. Tapi kecewa nggak Bang? Hah? Kecewa nggak Kecewa dikit lah. dengan dipilih Erick Thohir? Iya, kecewa dikit. Saya dapat bocor-bocoran waktu itu dari dalam, kemungkinan nggak akan dipakai. Termasuk dari teman kita DS, ya kan? Iya, Kemungkinan nggak akan dipakai lagi tuh ya, karena begini. Dia udah bagus juga dia ulasan dia ke saya. Dari ya. siapa? Dari Siregar maksudnya? Yus nggak tahu lah DS ya. Merah juga. Ada Denny Sumargo juga bisa kan? Ya kan? Enggak, udah senang nih. Ternyata kepilih lagi. Ya mungkin namanya politik ya. Iya. Kadang-kadang orang itu dipilih di suatu tempat karena keputusan politis, bukan keputusan the right man at the right place. Oh iya benar. Contoh kayak apa tuh? Profesor siapa tuh yang kacamata gede tuh perempuan? Kristi apa? Kristi ya. Kristi, ya. Itu the right man at the right place, or the right woman at the right Iya, place lah kan. Tapi ya kan kebanyakan posisi-posisi lain kan karena keputusan politis kan. Jadi itu ya saya harus terima juga bahwa itu keputusan politis. He's not the right man at the right place. Tapi bahwa ada sedikit kecewaan ya. Adalah. Pasti ya. Adalah, kecewa itu pasti ada. Tapi kan saya juga bukan kontra-kontra banget sama pemerintah. Nggak mungkin semuanya kita kontra. Sama Erick Thohir doang berarti Bang. Kita harus perjelas dulu nih barang. Ya kan? Bro Ron ini sayang sama Erick Thohir. Kita sayang sama Kementerian BUMN. Ya, itu betul. Ya, this point. Kenapa? Kalau Sayang sama kalau BUMN ini sukses, ya Wah, gila sih. Keren sih. Menteri Keuangan tidak perlu terlalu ngegas mengenai pajak ke rakyatnya. Yes. Paham nggak? Ya. Betul. Kalau BUMN sukses, tidak ada korupsi, Pertamina nggak ada korupsi, PLN nggak ada korupsi, di karya-karya nggak ada korupsi, semuanya cuan. Wah, gila. Ya, Ibu Sri kan, yang dia nggak perlu terlalu gas pajak ini lagi, pajak ini, pajak, ya lebih santai lah. Ini pajak digas terus. Gue bukan anti pajak, enggak, tapi ya sepertinya ya. Hanya itu saat ini jalan yang untuk bisa membiayai negara. Jangan rakyat mulu yang dipus. Belum lagi bagian SDM, tambang-tambang yang tidak, ya seperti yang Pak Profesor Mahfud bilang kan, 50% tambang itu ilegal. Bilang anjir gede banget angkanya 50%. Iya. Coba kalau semuanya dikelola dengan benar ya. Jadi SDM, BUMN semua berjalan dengan baik. Bisa-bisa pajak hilang kali. Nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Itu loh. Pendidikan benar Jadi gratis. ujung-ujungnya kan rakyat kan, kepentingan rakyat. Jadi selama ini kan keputusan politik itu untuk kepentingan elit. Sekitar. Kapan untuk kepentingan bawah? Jadi kalau abang tanya kenapa saya mau, ya lagi nggak ada yang merhatiin di bawah. Dan kayaknya nggak emang selain saya ada yang ngurusin PP?
Gak ada bang. Nah, itu makanya jadi pertanyaan. Ada yang rangkul, ada yang perhatian nggak? Gak akan ada pernah. Komisi 10 juga di mana? Semoga partai banteng yang partai besar, Bisa yang ini katanya partai Wong Cilik, ya kan, bisa melakukan gerakan yang sama di daerah lain. Harusnya cocok Bang Bro Ron gabung PDIP. Abang Ron kan kegiatan gerakan-gerakan Wong Cilik. Partai PDIP, partai Wong Cilik katanya. Gua karatein kamera nih. Luar Ya, biasa. tunggu luar di generasi biasa. berikutnya lah dengan gua dah. Tunggu ketemu yang Mbak Puan. Bocah. Oke. Atau kalau gua jadi ketua DPP, oke apa deh. Ya. Rekam terus sih pokoknya. Bro Ron, thank you banget. Luar Sama-sama. biasa perjuangannya dan juga berbagi visi dan misi buat teman-teman di Keadilan TV. Thank you. Sehat selalu, lancar seluruh perjuangan sama tim-tim relawan juga. Amin. Jadi kalau mau gabung ke relawan Bro Ron cukup DM atau kemana nih? Mana teman-teman mau ada yang mau tergerak? Aduh, jangan dulu deh. Mending apa ya? Jadi kalau mau menyumbangkan atau bereaksi, nggak apa-apa. Nyumbang uang makan siang aja deh. Luar biasa. Karena itu bang, menjaga nama baik itu lebih sulit dibanding. Jadi ya gitulah. Oke. Ya kan? Siap. Paham dah kita Ya kan, paham. orang yang percaya sama kita kan kita harus tetap jaga. Kita relawan sekarang berapa sih ini, yang 8 atau 9 ya? Ada ya 10 lah kali ya. 10 relawan ya. Kalau kita fokus di 2 kabupaten aja, kayaknya itu udah cukup 2 kabupaten. Hanya memang kalau teman-teman di luar sana mau bergerak, monggo bergerak sendiri. Tapi jangan bawa-bawa nama saya. Karena kita sudah ketemuin dua orang yang bawa nama kita. Saya langsung konfrontir. Bawa nama kita, tapi minta komisi. Ini dia. Ya, jadi agak trauma sedikit nih untuk Iya. minta komisi kan jadi kita yang malu nanti. Ternyata minta komisi. Ya gerakan ini boleh ditiru. Boleh ditiru, Iya. monggo. Mantap. Kalau mau minta Itu advice, harapan, ya? minta advice dari kita, dengan senang hati kita advice. Tapi saya rasa nggak perlu minta advice karena kita publikasikan semua kok. Jadi terbaca kok caranya bergerak bagaimana. Ya kan, jadi bisa belajar sendiri kok. Oke. Sip, mantap luar biasa. Gitu. Thank you banget. Bro Ron. Sama-sama, Bang. Lancar, sehat, semua keluarga juga. Demikian podcast bersama Keadilan TV. Silakan kirim komentar, pandangannya juga mau support. Seperti Bro Ron tadi sampaikan, silakan bergerak sendiri. Jangan pakai nama beliau untuk hal yang tidak baik. Ya. Tetap aja berintegritas. Yes. Oke, terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Mereka.